Ya pemirsa, kembali lagi di Morning Show. Tadi seperti kita sudah sampaikan akan ada sosok yang inspirasi, yang bisa menginspirasi kita, inspiratif di People and Inspiration. Nah ini kita jangan pernah menjadikan keterbatasan menjadi alasan untuk tidak kreatif, tidak mandiri, dan nggak mau maju dari yang lain. Jangan menjadikan alasan ketika puasa untuk tidak bekerja. Iya. Jangan menjadikan puasa untuk leyeh-leyeh, bermalas-malasan dan tidak kreatif. Ya. Ini Bapak juga curhat. pesannya sama sebetulnya. Ini curhat. Karena ini nampaknya Morning Show hari ini ya, edisi Sabtu berbagi optimis. Iya, mulai dari Martin berbagi optimistis, Optimis. sekarang ini ada sosok yang akan berbagi optimistis juga. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong, kira-kira siapa sih sosok yang satu ini? Kira-kira yang akan membagikan spirit Iya, optimis. kalau tadi kan Eli sama Cakri bertanya-tanya. Saya punya namanya Sikdam Hashim. Yang mempunyai keterbatasan, kedua matanya tidak bisa melihat, tapi justru keterbatasannya ini memicu untuk selalu melakukan hal-hal yang berguna bagi lingkungannya. Hebat ya, Sikdam ya. Ini nampaknya ini akan berhasil atau dia mampu mendapatkan penghargaan ya. Dia dari pangeran. Sudah mendapatkan penghargaan dari Pangeran Philips, suami dari Ratu Inggris Elizabeth karena aktivitas sosialnya itu. Iya betul. Nah daripada panjang-panjang, kita ingin melihat seperti apa sosok Sikdam di liputan yang berikut ini, pemirsa, di People and Inspiration. Ya, keterbatasan bukanlah menjadi satu alasan untuk tidak maju dan tidak berkarya. Nah, kata-kata ini saya ambil dari seorang yang sangat luar biasa di tengah-tengah keterbatasannya dia, namun dia bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Inilah People and Inspiration bersama Sikdam Hashim. Nah, saat ini saya sudah berada di Sekolah Adria Pratama Mulia. Nah, ini adalah sekolah SMA dengan intrakurikuler berkuda satu-satunya di Indonesia, dan di sini juga adalah tempat ngajarnya Sikdam Hashim. Kita akan lihat seperti apa aktivitasnya. Hi, good morning, sir. Can I join the class? Yeah, go ahead. Yeah. Okay, thank you. Kedua mata Sikdam Hashim memang sudah tak bisa melihat lagi, tapi Sikdam selalu menyikapi bahwa tak ada yang kurang dalam dirinya. Seperti itu juga yang terjadi di salah satu kelas SMA Adria Pratama Mulia, Tiga Raksa, Tangerang, tempat di mana Sikdam mengajar bahasa Inggris. Sikdam terlihat tanpa beban mengajar murid-muridnya yang notabene tidak seperti dirinya yang tak bisa melihat. 5 tahun lalu ketika awal Sikdam mengalami kebutaan karena sebuah kecelakaan mobil, kepercayaan dirinya memang sempat runtuh. Ia melihat pesimis masa depannya. Tapi kesadaran baru kemudian muncul. Ia merasa tak perlu mengasihani dirinya bila ingin beranjak maju. Sikdam tak ingin keterbatasannya karena tak bisa melihat akan menghalanginya untuk melangkah ke depan. Kini bahkan Sikdam memimpin sebuah lembaga, Young Voices Indonesia, yang memperjuangkan hak-hak difabel di negeri ini. Selain itu, aktivitas sosialnya membuat pria kelahiran Aceh ini mendapat penghargaan dari Pangeran Philips dari Inggris di tahun 2014. Ini dia orangnya, Bang Sikdam Hashim. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Sehat? Mas. Wah, Alhamdulillah, luar Mas. biasa, Baik, mantap. Oke, jadi Bang Sikdam, jadi gimana nih sejauh ini? Ngajarnya aman-aman aja, lancar-lancar atau? Ya, alhamdulillah ngajar di SMA Adria Pratama Mulia sangat luar biasa, ya kan? Ya. Sangat lancar karena teman-teman di FBM School ini sangat mendukung, teman-teman guru, teman-teman pengajar, murid-muridnya juga sangat support. Itu di luar dugaan saya sebelumnya. Luar biasa, tapi di sini justru Anda mengajar mereka yang tidak memiliki keterbatasan secara fisik. Ada kendala mungkin? Justru itu mungkin pertama kali saya bakal mengajar orang yang notabene berbeda sama saya, yang notabene sempurna. Tapi ketika saya datang ke sini, ketika saya memperkenalkan bahwa saya disabilitas, saya tidak bisa melihat, mereka sangat antusias, justru mereka sangat support. Ya, makanya
ketika mereka support dan saya juga, kita saling melengkapi. Makanya akhirnya proses belajar mengajar di sini sangat lancar karena itu support dari teman-teman di sini sama murid-murid di APM School ini. By the way, Anda mengajar apa di sini? Saya ngajar English di sini. English? Iya, English. Wow, keren, keren. Wow. Jadi setiap hari ngajar bahasa Inggris di sini? Enggak, saya di sini 3 hari, dari Rabu, Kamis, Jumat di APM School ini. Ngajar. Iya. Apakah ada kegiatan lain mungkin di luar sini? Mungkin ada kegiatan ngajar lain? Ya, saya di sini Rabu sampai Kamis, Jumat. Terus di sore hari saya punya waktu senggang, saya juga memberikan kegiatan sosial dengan mengajarkan bahasa Inggris buat anak-anak di kampung sini, namanya English Social Class. Saya kan punya project namanya English Shelter, English Social Class, dimanapun saya berada. Kebetulan ketika saya berada di sini, saya buka English Social Class, saya memberikan pelajaran bahasa Inggris secara free buat anak-anak di kampung sini. Di masyarakat sini, di sekitar sini ya? Di sekitar, secara gratis? Secara ya? gratis. Karena ketertarikan Anda di dunia sosial ini cukup besar ya? Dan Anda juga sering beberapa kali diutus ke luar negeri untuk dapat penghargaan. Bisa diceritakan itu? 2014 bulan Februari, 2014, ya. saya menerima penghargaan dari Pangeran Philip dari Kerajaan Inggris. Namanya International Award for Young People. Itu sebenarnya penghargaan diberikan kepada anak muda yang melakukan kegiatan sosial. Sebenarnya kegiatan sosial saya jauh sudah saya lakukan sebelum penghargaan itu datang. Ya, tapi ya jauh, 2012 saya sudah mulai kegiatan sosial. Tiba-tiba 2013 salah satu panitia dari International Young People menawarkan itu dan mereka minta saya untuk mengisi formulir segala macam. Saya sih tidak berharap penghargaan itu, tapi ketika saya tanpa disangka penghargaan itu datang Februari 2014 dan saya dapatkan. Yang menarik dari penghargaan ini adalah bukan karena penghargaan ini dari Kerajaan Inggris, bukan karena penghargaan ini diakui di 114 negara, bukan. Tapi yang menarik adalah, yang bikin saya sedikit terkejut adalah, saya menjadi orang Indonesia pertama dengan disabilitas yang berhasil mendapatkan penghargaan itu. Jadi hal apa yang, ini maksudnya Anda mendapat penghargaan ini, kenapa bisa dapat penghargaan ini? Jadi ada kategori prasyarat bagi anak muda di 114 negara itu yang berhak mendapatkan penghargaan International Award for Young People dari Kerajaan Inggris ini. Syarat yang pertama pasti melakukan kegiatan sosial lebih dari 1 tahun. Yang kedua, pernah mewakili Indonesia di event internasional. Yang ketiga pasti English, punya English skill segala macam. Saya kan sudah melakukan yang 3 itu jauh sebelum mengetahui penghargaan itu. Jadi ketika panitia IAP Award datang ke saya, mereka pikir saya pantas, ya saya ikuti dan saya mendapatkan penghargaan. Dan Anda juga saya dengar sempat ke Kenya waktu itu, seperti apa? Ya, 2013 Oktober, saya terpilih mewakili Indonesia untuk menghadiri konferensi konferensi terbesar untuk penyandang disabilitas di Kenya, Afrika waktu itu. Yaitu adalah konferensi membahas isu-isu disabilitas di dunia. Dan alhamdulillah saya terpilih oleh Indonesia dan mewakili Indonesia, membawa isu Indonesia ke kancah internasional. Dan di situ saya bertemu dengan anak muda penyandang disabilitas dari seluruh negara, dari Amerika, Asia, Eropa, Australia, dan ya, tentu saja Afrikanya sendiri. Nah, hal apa sih yang membuat Anda begitu tertarik dengan hal-hal yang berbau sosial? Mungkin bukan tertarik namanya, karena begini, sejak saya mengalami tunanetra kecelakaan sekitar 4 tahun yang lalu, saya berpikir apa sih yang bisa saya berikan kepada masyarakat, kepada lingkungan. Dalam artian saya ingin bermanfaat walaupun saya disabilitas. Saya mencari itu, saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat walaupun saya disabilitas. Makanya saya lihat, saya kan punya English, kenapa tidak saya bagi ilmu saya kepada orang-orang yang membutuhkan, ya kan? Makanya di situ alasan saya itu, kenapa saya melakukan kegiatan sosial, karena saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang maksudnya berguna bagi lingkungan saya, dan saya ingin walaupun saya disabilitas, saya masih bisa berkarya, bermanfaat dan berguna bagi setidaknya bagi Indonesia, seperti itu. Saya senang berbagi. Ya, jadi inilah mengapa Anda merasa terpanggil untuk melakukan yang terbaik sekalipun dalam kondisi seperti ini. Iya, itu. Karena saya bisa, kenapa enggak, saya bilang. Ya, jadi dari kecelakaan ini akhirnya Sikdam terpanggil untuk lebih banyak lagi terlibat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Oke Sikdam, kita akan lanjut pembicaraan kita, tapi kita akan sambil jalan-jalan. Oke.